Halo semuanya, di video ini kita akan bahas pengalaman wawancara chevening. Saya bersama Pak Junaidi, penerima beasiswa chevening yang lagi kuliah master di University of Nottingham di Inggris. Pak Junaidi akan cerita pengalaman waktu Pak Junaidi wawancara untuk beasiswa chevening. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum, silakan pencet tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nanti bisa tahu kalau saya upload video yang baru. Channel ini mungkin bisa membantu kalian untuk bisa kuliah di luar negeri, termasuk bagaimana mencari beasiswa. Pertama mungkin kita bahas persiapannya ya. Sebelum datang di wawancara untuk beasiswa chevening, itu persiapan apa aja yang harus kita lakukan? Baik, setelah panitia chevening menentukan atau shortlisted ya. Jadi mereka kemudian kita dikirimkan oleh pihak chevening beberapa dokumen yang harus dibawa. Yang penting itu biasanya atau mungkin nanti beberapa tahun, artinya untuk tahun berikutnya mungkin beda-beda ya, dokumen yang akan dibawa. Pada saat pengalaman saya adalah waktu itu saya diminta untuk membawa ID ya, terutama paspor itu paspor. Kemudian yang kedua recommendation letter. Surat rekomendasi. Karena ada juga yang kadang-kadang shortlistednya dia sudah lulus shortlisted tapi kadang-kadang karena recommendation letter juga bisa terkirim dosen kita yang langsung mengirim ke pihak chevening Dan just in case ya, kalau dia kemudian misalnya bagus portofolionya bagus, kemudian tapi belum nyampe surat recommendation letternya, nanti biasanya mereka minta tolong bawa surat rekomendasi Nah itu nanti kita bawa nanti pas tahap interview Kemudian apalagi nih, dokumen-dokumen tadi udah kita bawa. Kemudian sebelum kita masuk ke ruangan interview katakanlah persiapannya apa? Ya secara mental ya mungkin sangat penting sekali. Artinya untuk teman-teman yang akan menghadapi interview sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ya. Karena interview itu lebih kepada klarifikasi data. Apakah benar nggak yang dibuat dalam isi itu benar-benar dibuat oleh dia atau orangnya gitu loh. Jadi selama teman-teman menguasai semua apa yang ditulis tentu semua tidak ada masalah gitu loh. Jadi kita baca lagi isi yang kita bikin itu sangat penting sekali untuk kita terus refresh untuk membaca lagi isi-isi kita biar nanti kita lancar untuk menjawabnya. Bagaimana waktu itu pengalaman Pak Jun datang ke lokasi interview? Pada saat itu saya kebetulan mendapat tempat di Surabaya. Nah, jadi waktu itu tidak ada di Bali ya, yang biasanya dilakukan di Bali ya, tapi selama ini saya belum ada temukan dapat cerita dari teman-teman bahwa interview chevening itu ada di Bali. Ini sangat penting sekali kalau telat tepat waktu gitu. Kalau enggak ini akan menjadi coretan yang sangat jelek sekali bagi panitianya nanti di sana. Biar jangan sampai telat nanti di tempat lokasi wawancara. Yang penting juga itu adalah masalah kepercayaan diri ya. Dan itu kepercayaan diri itu akan hadir kalau kita benar-benar menguasai semua apa yang dibahas, apa yang kita sudah tulis itu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membaca dengan detail sekali apa yang sudah ditulis, isinya itu, karena itu nanti bisa akan memberikan sebuah kepercayaan diri. Karena nanti kita juga nanti biasanya di notifikasi diberi peringatan bahwa tujuan daripada interview itu adalah lebih kepada klarifikasi apa yang pernah kita tulis dalam isi. Itu aja. Sekarang kita ke teknis wawancara beasiswa chevening nih Pak. Nah untuk wawancara chevening itu urut-urutannya, prosesnya ketika sudah masuk ke dalam ruangan interview, yang pertama berapa orang yang menginterview? Pada saat saya itu ada 3 orang yang terlibat langsung dalam interview. Itu yang pertama dari FCO, itu Foreign and Commonwealth. Kemudian yang kedua itu dari pihak cheveningnya sendiri, chevening komitenya Kemudian yang ketiga itu dari alumni chevening. Jadi 3 ini mereka kemudian membagi tupoksi masing-masing. Jadi ada 3 orang ya yang akan menjadi interviewernya Nah, mereka nanyanya bagaimana Pak? Teknis di dalam ruangan itu seperti apa? Layoutnya, bagaimana mereka nanya dan seterusnya? Ya biasalah seperti face to face interview ya. Jadi mereka duduk bertiga sejajar gitu ya, kemudian kita di depan. Saya persis berada di FCO. Pertama itu dari alumni,
di tengahnya kemudian FCO, kemudian setelahnya itu dari chevening. Saya langsung berpapasan berhadapan langsung dengan FCO pada saat itu. Saya juga disiapkan kursi dan di depan kami itu ada meja. Ya, pas kami masuk, mereka langsung menyuguhkan minuman ya, biasanya. Silakan minum dulu katanya. Please drink ya. Itu di ruangan besar atau? Ya sekitar 3x4 lah. 3x4 di hotel pada saat itu. Dan mungkin bisa aja mungkin teman-teman akan mendapatkan uang yang berbeda tergantung hotel gitu. Apa yang ada di situasi di dalam ruangan itu? Artinya di meja interview itu? Sepertinya ruangan sangat steril sekali ya. Jadi memang sudah disiapkan untuk wawancara. Jadi ya mungkin beberapa perlengkapan hotel lah gitu seperti pot bunga macam segala gitu sama dispenser ya. Nah, selain itu cuma bangku sama meja kami aja di sana. Kalau yang interviewernya sendiri? Mereka itu memegang aplikasi kita. Jadi mereka dokumen aplikasi jadi semacam apa? Checklist gitu? Ya checklist ya. Jadi saya lihat itu pada saat itu dia memegang aplikasi saya. Ya. Jadi masing-masing mereka itu dari alumni, FCO dan chevening itu memegang aplikasi saya. Kemudian satu lagi saya lihat ada kertas seperti pakai checklist. Kayaknya mungkin itu sebagai salah satu instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi atau menilai jawaban kita berdasarkan IC. Jadi IC kita itu akan dipegang oleh tiga-tiganya. Mereka pegang IC juga kita juga ya? Ya, semua IC kita dipegang semua. Semua aplikasi kita dipegang sama mereka. Nah, kemudian mereka juga bertanya secara bergantian. Jadi mulai dari FCO, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh dari chevening committee, kemudian setelah itu baru ke alumni. Sekarang ini Pak, teknis pertanyaan dari masing-masing interviewer tadi. Interviewer yang pertama yang dari FCO. Ini dia nanya apa gitu? Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi yang pertama kali bertanya adalah FCO pada saat itu. Dan dia mengadres poin isi nomor 1, masalah leadership atau influencing. Nah, pada saat itu tapi sebelum itu, ke poin itu dia lebih bertanya kepada saya sendiri secara personal gitu loh. Perkenalan gitu ya? Perkenalan ya. Dia mengatakan, please tell me about yourself. Ada tipsnya nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Jadi untuk teman-teman yang please tell me about yourself ini kayaknya perlu hati-hati juga ya. Jangan kemudian kita memberikan jawaban lebih kepada personal identity seperti nama saya Junaidi, saya dilahirkan di Lombok ya begitu. Kemudian juga saya suka apalah gitu yang lebih kepada personal. Kalau saya melihat tell me about yourself itu lebih kepada professional identity. Seperti apa contohnya Pak? Misalnya, please tell me about yourself. My name is Junaidi. I'm from Lombok. I'm currently one of the leader of non-formal education in Lombok. I've been organizing this organization for 6 years. Dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada pengalaman daripada profesional kita. Jadi bukan personal identity. Bukan menyebutkan tanggal lahir atau gitu ya. Kalau yang terkait dengan IC leadership ini ya, yang diadres sama interviewer dari FCO ini, yang terkait dengan leadershipnya ya. Jadi contoh pertanyaan dari FCO ini terkait dengan ini apa Pak? Jadi dia lebih kepada konfirmasi ya. Jadi dia melihat IC kita, kemudian dia mengkonfirmasi apa yang kita tulis. Misalnya, you said that you become one of the member of this forum. And then he said, can you tell me more about this, your experience? Jadi lebih kepada konfirmasi. Jadi kalau seandainya kita tulis 2, dia juga nanti akan follow up juga yang kedua. And then you also involved in this kind of organization, and can you tell me more about this? Itu aja sebenarnya. Jadi penjelasan lebih detail ya. Dan untuk teman-teman juga jangan sungkan ya untuk menambahkan kira-kira poin yang kira-kira layak jual lah gitu ya. Jadi karena kan dalam isi itu ada terbatas cuma 500 maksimal. 500 kata ya. Kalau misalnya kita punya poin ada 3 yang kita ingin sampaikan masalah leadership skill, yang gak apa-apa ditambahkan pada hal itu ya. Yang belum sempat disebutkan di essay dijelaskan lebih lanjut pada saat interview itu ya. Tapi masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya gitu. Yang kira-kira bisa menambah untuk menjadi pertimbangan untuk FCO. Kemudian apalagi Pak contoh
pertanyaan yang diajukan sama FCO ini? Pada saat itu juga saya dapat tambahan pertanyaan yang sepertinya juga substansinya masih kepada leadership. Seperti dia mengatakan why chevening gitu ya. Mengapa pilih beasiswa chevening gitu ya? Beasiswa chevening. Ya, kemudian pada saat itu saya menjawab, saya lebih tertarik kepada bagaimana beasiswa chevening ini mengakomodir semua orang. Artinya dia mengakomodir semua leadership di seluruh dunia. Yang kalau saya menjadi bagian daripada chevening ini, maka secara langsung saya juga akan langsung berkomunikasi sama leader-leader yang ada di seluruh dunia. Yang kemudian semua ide-ide mungkin dari grup yang saya akan dapatkan gitu nanti saya akan bisa pelurkan ke masyarakat gitu. Jadi saya lebih kepada insting globally ya. Mantap itu. Jadi dihubungkan juga pertanyaan tadi kenapa milih chevening dihubungkan juga dengan leadership tetap kepada tadi ya. Leadership ya, tetap kepada arahnya lebih kepada empowering ya, lebih kepada pemberdayaan gitu ya. Jadi tetap kita mengkaitkan dengan quality daripada leadership ya. Karena itu masih konteks kita masih bicara masalah leadership ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang poin yang kedua dari interview Chevening Indonesia, yaitu interviewer dari pihak Chevening sendiri ya. Chevening Committee itu apa Pak coveragenya? Dia nanya apa aja? Untuk yang dari panitia Chevening, pada saat itu saya mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan networking skill ya pada saat itu. Jadi struktur atau cara bertanya pun tidak jauh beda. Sepertinya mereka sudah punya format kayaknya. Dia juga tetap merefer kepada isi kita. Kemudian dia memberikan klarifikasi, artinya bisa can you tell me more about jadi kayaknya hampir sama gitu ya, sama leadership skill gitu ya. Kita juga bisa memberikan tambahan gitu ya. Seandainya ada poin-poin yang kira-kira layak jual untuk bisa menjadi pertimbangan untuk komite secara umum. Jadi teman-teman jangan ragu gitu ya untuk menambahkan poin gitu. Kemudian apalagi selain dia nanya untuk yang terkait dengan networking, apalagi Pak yang berikutnya? Kemudian dia juga menanyakan masalah career plan ya. Career plan. Ini juga yang sangat penting sekali kita untuk lebih tajam ya, lebih rasional terkait masalah career plan kita, apa yang kita akan lakukan setelah kita nanti balik. Dan ini yang perlu kita perhatikan adalah meyakinkan artinya bahwa problem ini sangat urgent untuk segera diatasi. Itu saya melihatnya gitu dalam career plan itu. Tentu dengan career plan itu dengan kita menggunakan bidang studi sebagai salah satu pemecahan masalah gitu ya. Apalagi Pak terkait dengan pertanyaan dari pihak Chevening Committee ini? Tadi networking skill, kemudian masalah career plan, kemudian sepertinya dia lebih mendominasi ya. Porsi yang paling banyak ya. Dia lebih banyak nanya ya. Oke. Bahkan kadang-kadang setelah misalnya bagian daripada leadership ya, kadang-kadang dia juga mengklarifikasi kadang-kadang. Kayaknya dia lebih mendominasi daripada wawancara itu. Sekarang poin yang ketiga yaitu wawancara dari alumni penerima beasiswa Chevening ya. Poin-poin apa nih Pak yang ditanya sama alumni ini? Kalau alumni dia lebih fokus kepada pemilihan bidang studi kita. Field of study tadi ya. Kenapa kita memilih misalnya University of Nottingham? Ya. Pada saat itu juga saya sudah berdasarkan isi juga struktur bertanya juga sama gitu. Jadi dia merefer kepada isi kita. Kamu memilih University of Nottingham, kira kenapa? Kenapa Nottingham gitu ya. Ya tentu saya menjawab sesuai dengan isi yang sudah saya tulis, dan juga saya tambahkan juga karena terkala saya sudah dapat pengumuman bahwa saya juga di shortlisted, saya juga kemudian menambah lagi gitu wawasan gitu ya untuk persiapan untuk interview. Jadi teman-teman jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya sudah lulus ya ditambah lagi, gali dulu informasi lagi lebih dalam, nanti bisa kita tambahkan
pada saat interview gitu. Oke, ya. Itu yang sangat penting sekali. Ada contoh pertanyaan dari alumni ini yang waktu itu ditanyakan ke Pak Jin? Ya, yang alumni juga kemarin dia menanyakan, selain kamu belajar, nanti kamu akan kerja apa saja gitu. Mau ngapain aja selain belajar gitu. Nah, apa jawabannya waktu itu, Pak? Waktu itu saya juga mengatakan, nah pada saat itu kan di kampus Nottingham itu ada program intensif untuk pengajaran bahasa Inggris untuk refugee. Pengungsi ya. Pengungsi. Jadi waktu itu saya mengatakan saya juga akan terlibat nanti ikut di situ di sana sebagai salah satu bagaimana saya juga mengembangkan networking skill saya juga salah satu juga untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya juga di konteks yang berbeda lah gitu. Jadi pertanyaan yang seperti ini juga sebenarnya tetap juga yang substansinya mereka sebenarnya ingin tetap bagaimana kita bisa mengkaitkan juga. Jangan-jangan nanti misalnya apa yang kamu akan lakukan selain akan belajar, jangan kemudian kita menjawab yang kira-kira tidak sesuai dengan bidang studi kita. Jadi tetap harus dikaitkan dengan bidang studi yang kita ambil ya. Kalau bisa istilahnya bisa akan mensupport bidang studi kita. Jangan kemudian saya akan ikut jurnalis misalnya, itu kayaknya nggak nyambung gitu. Jadi stay fokus ya, kita tetap fokus bidang yang kita ambil yang kira-kira bisa support, seperti ikuti yang tadi itu. Saya juga mengatakan volunteer kan. Volunteer juga mau ikut kegiatan volunteer ya. Jadi apa ini tips lolos beasiswa Chevening untuk wawancara ini, Pak? Ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan pengumuman sudah shortlisted, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah mereview kembali isi yang sudah dibuat. Itu sangat penting sekali Karena pada dasarnya bahwa interview itu adalah lebih kepada klarifikasi data apa yang kita tulis seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kuasai betul isi yang sudah dibuat dan jangan sampai di sana artinya seandainya ada pun yang sangat vital sekali, sangat penting sekali untuk disampaikan, nanti itu bisa dibuat coret-coretan nanti di sana dan juga nanti pas mau pergi ke interview juga bisa membawa sebuah tulisan note yang kecil, buku kecil gitu sebagai membantu ingatan gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tip yang kedua usahakan berpikirlah dulu, artinya jangan langsung menjawab. Kalau ditanya sama interviewer, pikir sejenak gitu ya. Pikirlah sejenak, jangan langsung. Karena kadang-kadang kita grogi, jadi sepertinya kita tiga mata melihat 3 orang langsung gitu. Jadi kadang-kadang kita langsung tancap gitu namanya. Jadi take times Jadi dipikir dulu apa kira-kira jawaban yang pas gitu. Jangan langsung jawab karena grogi pun kadang-kadang membuat kita langsung aja gitu. Gitu Itu tips bagus itu. Cara menjawab wawancara beasiswa Chevening. Dipikirkan dulu sebentar, baru kita bicara Wawancara beasiswa Chevening itu, Pak Junaidi tipsnya adalah persiapan, kuasai isi yang kita tulis gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan berhadapan dengan 3 interviewer dari FCO, kemudian dari Chevening Committee dan dari alumni. Intinya mereka akan mengkonfirmasi apa yang sudah kita tulis di essay. Kita harus kuasai betul dan jangan lupa ditambahkan juga konteks-konteks yang lebih dalam. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini buat teman-teman yang lainnya. Semoga sukses di aplikasi beasiswa Chevening. Sampai ketemu lagi. Sukses.